Pada asana. Pangan jali. Seperti biasa kita akan berdoa ya supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini itu berjalan dengan lancar. Baik, silakan ketua kelas pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum pembelajaran ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Rama ya. Ya, saya cek dulu. Saya cek dulu ya kehadirannya, siapa aja. Yang ikut upacara kan tadi sudah lapor ya sama saya, tapi ada yang ini ya, yang tidak hadir, memang tidak hadir hari ini. Siapa aja ya? 5 ya. Sebentar. Yang hadir Ima kenapa ya? Sakit. Terus? Sani sakit juga. Aci sakit. Ada lagi ya? Itu aja ya? Itu aja. Oke, terima kasih. Di hari yang cerah ini ya, supaya kita semakin cerah. Masih ingat ya sama yel-yel kita? Yel-yel kebanggaan sekolah. SMA 1 Kuta Utara. Oke, masih ingat nggak? Masih ingat kan? Ingat. Kalau Sakura 1? Sakura 2? Aku menjadi warga Sakura. Oke, sekarang yang beneran ya. Artinya kita lakukan dengan gerakan. Ya. Oke, Sakura 1? Sehat. Sakura 2? Aku bangga jadi warga Sakura. Kasih. Materi hari ini ya, artinya materi kita itu adalah materi lanjutan. Kalau waktu ini kita membahas tentang kehidupan politik atau dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin, sekarang kita akan membahas tentang kebijakan ekonomi yang ada atau yang berlaku pada masa era demokrasi terpimpin. Ada yang tahu ini gambar apa? Oke. Nih ya. Yang di depan itu gambar Monas. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 4. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu mengidentifikasi tentang kebijakan ekonomi bangsa Indonesia, ya. Lalu yang kedua itu tentang tentang mengelompokkan kebijakan-kebijakan ekonomi. Selanjutnya nanti tujuan pembelajaran yang ketiga itu berkaitan tentang keterampilan ya. Nanti kalian akan membuat satu proyek kecil yaitu tentang poster digital. Dan yang terakhir yaitu tentang mempresentasikan poster yang kalian buat. Ya, kompetensi dasarnya itu hampir sama dengan kompetensi dasar yang sudah kita lakukan minggu lalu ya. Artinya ketika kita belajar tentang kebijakan dan dinamika politik pada masa era demokrasi terpimpin. Karena di sini saya bagi 2. Karena tidak mungkin satu pertemuan itu kita bahas semua politik dan ekonominya. Sangat banyak sekali dan sangat luas. Makanya saya bagi 2. Jadinya di sini yang pertama itu kompetensi dasarnya itu adalah menganalisis ya, menganalisis tentang kebijakan kebijakan politik dan ekonomi yang ada pada era demokrasi terpimpin. Ada yang bisa jelasin nggak? Oke, Rama. Uang tersebut ada kaitannya sama uang yang beredar di Indonesia. Temanya itu ada 4. Yang pertama itu ada devaluasi, lalu ada Dewan Perencanaan Nasional, lalu ada proyek mercusuar, dan yang terakhir yaitu tentang semesta berencana. Oh ya, jadwal ininya juga nanti di-share di grup ya, jadwal proyeknya.
Misalnya kan sekarang jadwalnya itu sekarang kalian ngapain, atau mungkin ini kan sudah pernah saya sampaikan dulu pada pertemuan sebelumnya kan, bahwa sekarang kita akan membuat poster. Nah, nanti kalian buat juga jadwal ya. Jadwal misalnya sebelum kita ketemu sekarang, itu kalian di rumah sudah merencanakan apa aja. Ya, nanti tinggal di-share di grup, oke? Oh ya, ingat ya, jangan sampai ketukar. Kalau dulu kita pernah buat infografis, sekarang kita buat poster. Ya, ingat poster itu sebenarnya sama aja sih ya kalau kita lihat. Tapi kalau infografis itu keterangannya itu memang berdasarkan runtutan waktu. Ya, ada waktunya. Tapi kalau poster itu kata-katanya singkat, padat, dan menarik. Tapi ada gambarnya juga. Gambar yang terkait dengan tema yang sudah kalian dapat masing-masing kelompok. Udah dapat? Iya, apa dapat tadi dievaluasi ya? Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Guru. Hari ini saya dan kelompok saya, yaitu kelompok 3, yang akan mempresentasikan yaitu proyek Mercusuar. Proyek Mercusuar merupakan sejumlah pembangunan gedung dan infrastruktur yang digagas oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Pembangunannya di ibu kota DKI Jakarta. Dalam perjalanannya, berbagai proyek yang digarap ini bahkan menyita perhatian dunia. Untuk kelompok 3 tuh presentasinya udah bagus, cuman terlalu kecepatan. Kalau boleh minta tolong jangan kecepatan biar orang semua nih pada ngerti ya. Makanya sih itu aja. Kan tadi sudah dituangkan di LKPD, sekarang disebutin apa aja sih yang sudah kalian lakukan hari ini. Jadi kegiatan pembelajaran hari ini tuh sangat menyenangkan dikarenakan kita kan tadi belajarnya dengan cara membuat poster. Jadi kegiatannya itu berbeda dari kegiatan sebelumnya. Jadi lebih menyenangkan Bu belajarnya. Oke, lebih menyenangkan. Ya, senang nggak kalau kita buat poster? Senang. Seru ya, seru ya karena ngedesain. Ya. Oke, seperti biasa kita menghargai diri kita sendiri. Ya, bagaimana cara kita menghargai diri kita sendiri? Kita beri aplaus untuk diri kita sendiri, oke? Sampai disuruh tepuk tangan, berarti lagi galau ya? Permasalahannya dihadapi pemerintah Indonesia pada saat itu mencakup penyebab ekonomi pada masa demokrasi terpemimpin memburuk, dengan adanya inflasi, pemberontakan dalam negeri, hingga konfrontasi dengan Malaysia. Udah? Udah dikirim jawabannya? Oke, Devi udah. Ada yang bisa merefleksi kegiatan kita hari ini? Untuk pembelajaran hari ini tuh sudah berjalan dengan baik, Bu. Saya senang bisa belajar membuat poster digital bersama kelompok saya. Dan kita tuh bisa mengembangkan imajinasi dan kreativitas kita dalam belajar sejarah dan tidak bosan. Saya kasih kalian PR ya. Sebagai untuk meningkatkan pemahaman, silakan nanti dilihat dan dikerjakan latihan mandiri kalian. Itu buku paket halaman 102. Sebelum kita akhiri, tadi karena kita dibuka oleh doa, sekarang kita juga diakhiri oleh doa bersama. Iya, doa bersama Rama. Sama-sama Rama. Baik teman-teman dan ibu guru, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini, nah sekarang kita akhiri dengan Pramasanti. Pada sana. Parama Santi. Oh.
Santi, Santi, Santi Om.